أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا
hakim. Innad dina 'indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina a aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Sadaqallahul azim. Terjemah surah Ali Imran ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah, dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. 11. Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya. 12. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Ayat 13. Sungguh telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan, yaitu pertemuan dua golongan itu antara kaum muslimin dan kaum musyrikin terjadi dalam perang Badar. Badar adalah nama suatu tempat yang terletak di selatan Madinah. Satu golongan berperang di jalan Allah dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala bahwa mereka golongan muslim dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang dikehendaki. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang punya penglihatan atau mata hati. 14. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak. Maksudnya adalah hewan-hewan yang termasuk jenis unta, sapi, kambing, dan biri-biri. Dan sawah ladang, itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. 15. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, di sisi Tuhan mereka tersedia surga-surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridha Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. 16. Yaitu orang-orang yang berdoa, wahai Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami, dan lindungilah kami dari azab neraka. 17. Juga orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. 18. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. 19. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab, maksudnya ialah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, tidaklah berselisih kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. 20. Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang buta huruf. Maksudnya adalah buta huruf artinya ialah orang yang tidak tahu baca tulis.
Menurut sebagian mufassir yang dimaksud dengan ummi ialah orang musyrik Arab yang tidak tahu baca tulis. Menurut sebagian yang lain ialah orang-orang yang diberi kitab. Sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Asbabun Nuzul ayat 12 dan 13. Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan bahwa setelah kemenangan di perang Badar, Rasulullah SAW kembali ke Madinah, lalu mengumpulkan orang-orang Yahudi di pasar Bani Qainuqa. Beliau bersabda, "Wahai orang-orang Yahudi, masuklah kalian ke dalam Islam sebelum Allah menimpakan kalian seperti apa yang menimpa kaum Quraisy." Seorang Yahudi menjawab, "Hai Muhammad, jangan kau terlena dirimu sendiri. Kau berhasil membunuh kaum Quraisy karena mereka bodoh dan tidak tahu strategi perang. Jika kau berperang dengan kami, kau akan mengetahui kami adalah kaum yang ahli perang. Dan kau tidak akan pernah menemui musuh seperti kami." Lalu turunlah kedua ayat ini. Hadis riwayat Abu Daud dan Baihaqi. Ayatnya adalah, "Katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Sungguh telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala bahwa mereka golongan muslim 2 kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang punya penglihatan atau mata hati." Hadis seputar ayat 13. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai seorang laki-laki yang berperang dengan gagah berani, berperang dengan fanatisme, dan berperang untuk unjuk kehebatan. Manakah di antara itu yang termasuk perang di jalan Allah? Kemudian beliau menjawab, "Siapa yang berperang demi meninggikan kalimat Allah, maka ia termasuk perang di jalan Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis seputar ayat 20. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Para nabi diutus khusus untuk kaumnya, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Asbabun Nuzul ayat 18 sampai 20. Al-Kalabi radhiyallahu an mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan dua orang pendeta Nasrani Najran ketika keduanya datang ke Madinah untuk menemui Muhammad SAW yang dikatakan sebagai Rasul terakhir. Setelah mereka bertemu dengan Rasul SAW, mereka mendapati bahwa kota Madinah dan sifat-sifat yang ada pada diri Muhammad SAW sama persis dengan apa yang ada pada kitab mereka. Lalu mereka bertanya kepada Rasul SAW tentang syahadah yang paling agung dalam kitab Allah. Sebagai jawabannya, Allah telah lalu menurunkan ayat ini. Mereka pun akhirnya masuk Islam. Hadis riwayat Al-Tha'labi. Ayatnya adalah, Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab tidaklah berselisih kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Semoga apa yang kita bacakan ada manfaatnya dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat yang kita bacakan tadi, surah Ali Imran dari ayat 10 sampai ayat 20. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.